keluar dari locker room menuju lapangan pertandingan. Leo yang sudah kembali setelah mengalami masalah dengan sakit dan tim Wamena. Kita Goya, Firly, John di sana. Sangat fokus dan sangat penting dunia bagi Persiwa Wamena untuk tidak kalah pada sore hari ini menghadapi SPB Jakarta. Saing mereka ada di papan atas Indonesia berkulik. Pedro Javier yang banyak mendapat sorotan belum mampu menampilkan penampilan terbaiknya. Duet Precious dan juga Fabiano Wasadeltra menjadi andalan di lini pertahanan Persija Jakarta seperti biasa. Kita Konon, wingback kiri andalan dari Persiwa Wamena. Tampaknya wasit Diono mempermasalahkan perhiasan yang masih dipakai oleh Pedro Javier di kedua kupinya. Wasit Diono didampingi oleh referee Johnny. Dengan Jakmania terhadap Antv juga tidak kalah dan tidak pernah berhentinya. Bambang Pamungkas, kapten juga legenda bagi Persija Jakarta. Sebuah hari yang penting bagi Bambang Pamungkas untuk membuktikan ketajamannya di depan gawang bersama dengan Robertino Puyara. Menjaga gawang hari ini Gali. Mari hadirin penonton, kita sambut tim Persija dan Persiwa. Poin cross akan segera dilakukan. Dua kapten Boakai, Edi Sodai dan juga Bambang Pamungkas bersiap untuk mendapatkan detail pertandingan terakhir dari Diono. Pertandingan antara Persija Jakarta yang menghadapi Persiwa Wamena di sini. Cuaca masih cukup mendukung bagi partai sore hari ini dan keadaan rumput Mandala Krida yang banyak mendapatkan perhatian. Nampaknya juga dalam keadaan yang cukup prima kembali walaupun ada sedikit ketidakrasaan di sana. Dan Semoga kondisi lapangan ini akan menjadi jaminan terjadinya pertandingan yang menarik sore ini. hadirin penonton, baiklah kita saksikan Partai yang begitu penting bagi Persija Jakarta di mana mereka bangkit setelah dikalahkan musuh besar dan bebuyutan mereka Persib Bandung partai sebelumnya dengan skor 1-0 melalui titik putih sepakan dari Milian Radovic. Dan inilah dia tim Hano dari Persiwa Wamena, tim yang dalam kondisi prima tak terkalahkan di 5 partai terakhir. Kita lihat starting lineup dari Persija Jakarta. Ya, kita lihat Persija tampil dengan formasi 4-2-3-1 di mana Pedro Suciria di depan dan kita lihat bagaimana Leo Saputra dan Octavianus juga Ramdhani juga beda. Benar-benar the best 11 yang diturunkan oleh Coach Iwan Setiawan untuk menghentikan form terbaik dari tim tamu Persiwa Wamena. Ya, sedangkan Persiwa kembali ke format 3-5-2, format yang mereka biasa mainkan di kandang lawan dengan menampilkan duet Kodai dan Jelani yang menjadi jangkar adalah Erik, dan menarik di sini adalah dua tim memakai penjaga gawang dengan nama sama Gali. Ya. Persiapan terakhir dari wasit Setiono sebelum meniup peluit tanda keduanya pertandingan. Ramdhani Lestaluhu yang melakukan comeback-nya pada sore hari ini untuk tim Persija Jakarta. Dan kita sepak bola adalah dia kick off babak pertama langsung dari Mandala Krida Persija Jakarta. Oranye bergaris putih dan hitam dengan strip macan. Hadapi tamunya Persiwa Wamena dengan baju kedua mereka putih hijau bercelana hitam. Pedro Javier Vázquez oleh Firly yang juga pernah buat tim feeder junior dari Persija. Kalau Pamungkas andalan di depan bagi Iwan Setiawan. Ivan Sofian akan lakukan dulu perhitungan kotak penalti nampaknya bagi Persija Jakarta di pembukaan menit pertama. Tidak ada satupun pemain Persija Jakarta yang menyerang bola tadi. Richard Merani dan bola dengan baik
Coba memposisikan bola di silinder sepak pojok dari Quick Lewis. Wokai John berada di kotak penalti dan juga Wokai Edi Kodai, dua ancaman utara bagi Persija Jakarta dikawal oleh Hakim Situ dan juga Precious. Bola dihadapi oleh Eric Quick Lewis. Yang tanpa ampun membobol gawang dari kali tadi. Ancaman pertama dari sepak pojok langsung berbuah gol dia. Yesaya yang tanpa terkawal langsung merobek gejala dari Persija Jakarta, merubah skenario pertandingan untuk Bung Bari. Ya, kita harapkan gol cepat di babak kedua ini akan membuat pertandingan semakin menarik, semakin terbuka. Boxing langsung dihalau oleh Sibakoya. Sebuah ancaman yang sama sekali tidak dihadapi oleh Persija di babak pertama dari sepak pojok dari Eric Quick Lewis. Sepak pojok pertama dari Wamena langsung berbuah sebuah gol. Leo Pedro Javier dikawal ketat oleh Yesaya sama Pamungkas, cukup dalam bermain di lini tengah Persija Jakarta. Octaviano untuk Valentino tadi lagi-lagi gagal. Jakarta 17 menit terakhir yang sangat krusial di waktu normal bagi anak-anak Jakarta untuk membalas ketertinggalan, dan skor sementara di Kuanting Sport Center juga sangat berpengaruh terhadap pertandingan kali ini, di mana 2-2 adalah hasil sementara pada partai PSS yang baru menghadapi Persipura Jayapura. Ya, dan kita lihat bagaimana rasa percaya diri anak-anak Wamena terus berlanjut. Ya, tadi umpan dari Wokai Edi Kodai. Tidak boleh kehilangan akal dan harus selalu mencoba di Jakarta membongkar lagi-lagi pertahanan berlapis yang kita sangat baik pada sore hari ini bagi Persija Wamena. Oh, pelanggaran apakah ada sebuah penalti diberikan ada pelanggaran yang dilakukan oleh salah seorang pemain Wamena tadi di sisi sebelah kiri pertahanan. Sibakoya Yuichi nampaknya yang dianggap pelanggaran menyebabkan adalah cepat pelanggaran bendera Bung Bari. Ya, dan kalau kita lihat reaksi dari Sibakoya, nampaknya memang betul penalti, dan juga kita lihat posisi AW2 yang sangat jelas melihat anaknya menghentikan bola. Ya, Ya, kita lihat bagaimana Sibakoya pun tidak melakukan protes. dia dalam mengenai tangan dari Sibakoya tadi. Sebuah upaya dari Ramdhani untuk melewati pemain asal Jepang ini. Sedikit terbuka memang tangan dari Sibakoya, dan ini membuat wasit langsung menganggap bahwa ini sebuah handball yang tidak bisa dihindari. Walaupun memang jarak antara Ramdhani dengan Sibakoya sangat rapat, sehingga mungkin juga Sibakoya tidak bisa mengangkat atau memisahkan tangannya tadi. Iya, memang sangat sulit bagi wasit tengah jika melihat reaksi dari AW2 yang mengatakan dengan tegas telah terjadi handball, karena memang posisi dia yang lebih tepat. Dan nampaknya memang murni keputusan dari asisten wasit tadi. Ya, ada seorang ataupun dua pendukung
dari Wamena yang masuk nampaknya ke lapangan karena kecewaan terhadap keputusan wasit tadi harus ditenangkan tentunya. Reaksi yang tidak perlu terjadi ketika timnya masih dalam keadaan unggul 0-1. Sikap yang tidak perlu, sikap yang tidak terpuji diperlihatkan oleh supporter. Biasa nanti untuk sementara partai penting Persija menghadapi Persiwa Wamena. Diharapkan gangguan yang terjadi hanya bersifat sementara tentunya. Akibat faktor emosi kesahan dari pendukung Wamena tadi. Dalam keputusan yang serba sulit dalam keadaan seperti tadi dalam posisi yang cukup sempit. Ketika kita melihat tayangan ulang memang terlihat handball terjadi. Dengan tangan seorang Surabaya yang tadi dan cara kembali juga harus bersabar tentunya dan tidak terpancing dengan apa yang terjadi di lapangan. Emosi yang memang normal terjadi pada partai pertandingan penting seperti ini. Keputusan tadi memang diberikan oleh hakim dan wasit. Ya, memang harus berjiwa besar para supporter di Indonesia. Ya, dan seperti itu sudah diperlihatkan anak-anak Persija ketika mereka menghadapi Persib Bandung dengan penalti yang sama. Dan nampaknya memang terjadi gangguan yang cukup serius di lapangan Mandala Krida saat ini, sehingga pertandingan masih harus tertunda. Ya, gangguan yang cukup serius ketika respons yang berlebihan dari para pendukung Wamena. Dan ini dia bayangan ulang handball yang dianggap oleh AW2 tadi dilakukan oleh Shibakoya. Kondisi yang cukup sulit dan nampaknya Shibakoya tidak bisa menghindar. Namun dengan cepat tadi mengangkat benderanya AW2 sehingga wasit Setiono langsung memberikan keputusan titik putih. Ya, Bung Baris, sangat disayangkan harus sedikit terganggu pertandingan yang begitu menarik di mana Persija harus masih ketinggalan 0-1 dari tamunya Persiwa Wamena. Namun sayang sekali sebuah reaksi yang tidak perlu terjadi dari fans Persiwa Wamena yang sedikit terlalu emosional sehingga mengganggu keamanan pada partai sore hari ini. Ya, sebenarnya tidak menarik untuk membahas apakah itu hands atau tidak. Ya, yang justru kita sayangkan adalah sikap atau reaksi yang berlebihan dari pendukung Wamena yang bisa merusak pertandingan karena sebuah hands itu ditentukan oleh AW2 dan hakim di lapangan tengah wasit yang artinya memang semua harus mematuhinya, tidak terkecuali. Jangan sampai setiap wasit menentukan penalti terjadi kerusuhan. Ini sangat memalukan sepak bola kita. Jadi sebuah sisi humanis dari pertandingan sepak bola di mana unsur kemanusiaan dan kesalahan ataupun error juga tidak bisa kita hindari. Dan tentunya ini sebuah hal yang harus diterima dan dengan kedewasaan oleh semua supporter di Indonesia. Ya, ini bisa sangat disayangkan karena bayangkan kalau setiap wasit menunjukkan penalti, ya semua supporter akan marah. Ini sangat-sangat merugikan sepak bola kita dan ini contoh yang buruk untuk supporter lainnya di tanah air. Dan tentunya juga para supporter dari Persija juga harus berpikir tadi yang masih lapangan karena timnya sedang keadaan unggul 1-0 dan ini tentunya merugikan bagi mereka. Ya, reaksi yang spontan seperti itu yang harus dikurangi. Kita tahu Persiwa peringkat kedua dan dalam posisi menang pertandingan tinggal beberapa menit. Ini akan menjadi masalah buat Persiwa sendiri. Artinya kalau supporter Persiwa mencintai Persiwa, mencintai di Highlander, mereka harus bersikap dewasa, apalagi dalam keadaan posisi tidak tertinggal. Ini yang harus diperlihatkan kedewasaan yang luar biasa dari supporter dari asal Papua ini. Dan kalau sepanjang pertandingan kita melihat di babak kedua terutama permainan yang begitu luar biasa ditunjukkan oleh Persiwa Wamena. Asuhan Komisi Olimpiade menjalankan semua strategi dengan begitu sempurna. Mereka bertahan dengan baik sebagai satu tim dan juga menyerang transisi counter attack mereka begitu luar biasa terlihat. Ya, artinya memang sudah ditunjukkan oleh anak-anak di Highlander bahwa mereka bukan tim jago kandang. Mereka juga luar biasa dalam partai tandang setelah tidak terkalahkan dalam Tur Sumatera dan Aceh. Mereka tampil luar biasa. Artinya Persiwa Wamena mampu menunjukkan bahwa mereka pantas menempati posisi kedua di pekan ini dan ini telah dirusak oleh supporternya sendiri. Ya, kita harapkan pertandingan dapat berlangsung kembali dengan aman tentunya dan apabila terjadi lanjutan partai ini tentunya semakin menarik jalannya pertandingan nanti dan nampaknya kalau kita
betul sekali Adiani, terima kasih. Dan mitra sepak bola, sekali lagi bagi Anda yang mungkin belum menyaksikan momen-momen penting di babak pertama dan di babak kedua sebelum pertandingan dihentikan sementara, kami sudah menyiapkan highlightnya cuma untuk Anda. Langsung saja, ini dia. Dan inilah dia peluang-peluang yang terjadi sepanjang pertandingan kali ini. Pada babak pertama, Octavianus tadi memberikan sebuah umpan menuju yang dekat yang masih dapat diantisipasi oleh Gali tadi. Ya, ini tembakan yang bisa dikuasai oleh Gali, dan di babak pertama memang Gali Firmansyah layak terpilih sebagai man of the match, pemain terbaik karena berkali-kali mampu menghalau, dan kita lihat kembali dengan gaya terbang yang luar biasa menguasai tembakan mematikan yang dilepas oleh Octavianus tadi. Kembali sebuah upaya tadi, Gerakan yang sangat indah ya. dan lagi kali ini gagal dijaga oleh Fabian Kota Beltran. Umpan terukur dari Octavianus set-piece tadi. Ya, kita lihat timing dan kecepatan tubuh Gali. Dan inilah dia awal terjadinya gol bagi Persiwa Wamena melalui sundulan dari Yesaya Desam. Gol yang bisa mengejutkan Jakmania dan seluruh stadion Mandala Krida tentunya. Kita lihat bagaimana Yesaya dengan bebasnya melakukan heading menjebol gawang Gali, memanfaatkan umpan dari Sibakoya tadi. Luar biasa Yesaya. Kembalikan dari bola oleh Sibakoya dan tanpa terkawal seorang Yesaya tadi. Tembakan di luar kotak penalti oleh Tama Pamungkas yang masih meninggi tadi. Ya, ini tembakan yang sedikit kontroversi karena ada pemain Persiwa tadi yang tergeletak di lapangan. Tapi sebenarnya wasit yang lebih berhak menentukan keputusan pertandingan. Ya, itulah tadi highlight pertandingan di babak pertama dan sebagian dari babak kedua. Kembali saya persilakan Adiani dan Bung Badan untuk membahasnya. Ya, di sepak bola kita akan kembali membahas mengenai apa yang terjadi terhadap Persija karena mereka sangat kesulitan untuk membongkar pertahanan dari Wamena. Kita lihat Robertino Puliara beberapa kali di Zamar Rizky tanpa kesulitan untuk membongkar lini pertahanan dari Persiwa yang tampil begitu sempurna. Ya, ini yang kita puji tadi, bagaimana 5 pemain gelandang Persiwa sangat disiplin, sangat kuat dalam menghadapi penyerangan yang terus bertubi-tubi dilakukan oleh anak Jakarta. Permainan yang sangat bagus diperagakan oleh Highlander ini, yang sekali lagi saya katakan kita layak angkat top. Bagaimana mereka sekarang memposisikan diri layak menempati peringkat kedua ISL, tidak seperti dugaan orang selama ini hanya jago kandang, namun sudah dirusak oleh ulah supporter yang sangat tidak terpuji. Ya, beberapa supporter memang tidak menggambarkan Persiwa Wamena sebenarnya mereka sedikit emosional tadi, dan kita juga melihat bahwa ini kerjasama daripada dua pemain depan Persija tidak efektif. Kita lihat Pedro Azier juga sama sekali statis pergerakannya dan Bambang sangat-sangat sulit untuk memberikan efek terhadap pertandingan sore hari ini. Ya, khusus Pedro Javier Velázquez ini memang beberapa kali Bambang sampai angkat tangan, kecewa melihat pergerakan dan selalu gagal menerima umpan-umpan yang sebenarnya sangat bagus diberikan oleh Ramdhani dan Octavianus tadi. Dan ini memang akan jadi catatan buat Iwan, harus berani tidak memasang Pedro sebagai starter di pertandingan berikutnya. Dan kalau kita melihat reaksi dari Iwan Setiawan cukup positif, memasukkan Boyo Setiawan tadi dan juga Amar Rugi sedikit banyak memang menambah dimensi penyerangan dari Persija. Bagaimana Anda melihat peran sebenarnya dari Amar Rugi dan Boyo yang sebetulnya jauh lebih baik dari beberapa pemain yang diturunkan sejak babak pertama tadi? Ya, luar biasa memang, kita harus memberikan kredit poin kepada Amar Rugi. Ya, begitu dia masuk serangan-serangan Persija atau Macan Jakarta, lebih hidup, lebih menggigit. Namun berkali-kali kita lihat bagaimana Sibakoya dan kawan-kawan di lini belakang Persiwa sangat tangguh. Di sini kita lihat bagaimana di babak pertama Gali Firmansyah kembali berkali-kali menjadi pahlawan. Penampilan yang begitu luar biasa dari penyerang Wamena juga beberapa kali menggagalkan peluang baik dari Ramdhani, Fabiano Rosario maupun Octavianus. Dan lagi melihat aksi yang menawan dari penyerang Wamena, dan kalau saya juga melihat lini belakang dari Persija yang biasanya tampil begitu aman, begitu menjaga dengan baik lini pertahanan mereka, Fabiano dan Presiden tampak terlalu sering meninggalkan daerah pertahanan mereka. Ya, dan itu menjadi celah. Kita lihat bagaimana di kotak penalti Wamena pun di babak pertama berkali-kali Precious berkali-kali lari ke sebelah kanan, ke flank di sebelah kanan, dan itu membuat lini pertahanan Persija juga beberapa kali bisa dicolong atau berbahaya. Dan dia proses gol kejutan dari Yesaya Desam, tembakan atau sepak pojok pertama bagi Wamena langsung berbuah hasil positif.
Dan ini sebuah keadaan yang memang tidak terbaca oleh Persija di babak pertama, di mana Wamena tidak memiliki satupun sepak pojok. Ya, gol yang sangat bagus. Kita lihat bagaimana bermula dari sepak pojok Eric Lee. Disambut oleh Sibakoya dan free header. Tidak ada yang menjaga. Ya, Yesaya Desnam, pemain belakang yang dengan leluasa menjebol gawang Gali. Masih tampak frustrasi bahwa Pamungkas yang tidak bisa memanfaatkan peluang. Kita lihat dua peluang bersih murni diambil kepada kaki Bambang Pamungkas, namun belum bisa merobek jalan dari Wamena.